Seperti yang sudah kita ketahui, batik merupakan salah satu kebudayaan adiluhung bagi bangsa Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun sejak zaman dahulu oleh nenek moyang kita. Namun, tahukah kamu apa arti kata batik, bagaimana sejarahnya dan cara membuatnya? Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa yang terdiri dari dua kata, amba dan tik, yang memiliki arti menulis titik pada suatu kain yang lebar. Sejarah batik berawal dari negara Mesir. Sejak kurang lebih 2500 tahun silam, di negara Mesir, teknik perintang warna menggunakan malam sudah digunakan. Teknik ini digunakan untuk membungkus bumi oleh bangsa Mesir. Kemudian berlanjut ke Cina. Di Cina, teknik ini juga sudah dipraktekkan sejak masa kerajaan dinasti Sui pada tahun 581 sampai dengan 618. Lalu dilanjutkan oleh dinasti Tang pada tahun 618 sampai dengan 690. Dari Cina, teknik ini kemudian menyebar ke berbagai benua seperti Asia, Amerika, Afrika, bahkan sampai ke Eropa. Lalu, pada abad ke-6, ada pedagang India membawa teknik ini ke Indonesia, tepatnya ke Pulau Jawa. Pada abad ke-12, awal mula teknik membatik dengan canting ditemukan. Pada saat inilah istilah membatik atau ambatik lahir ke dunia. Jenis-jenis canting. Dalam membatik ada 3 macam jenis canting, yaitu menurut fungsinya, menurut ukurannya, dan juga menurut banyaknya cucuk. Berikut ini adalah gambar beserta penjelasannya. Unsur-unsur pola batik. Umumnya, dalam motif batik tradisional biasanya terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu motif utama, motif pengisi, dan motif isen-isen atau isian. Berikut ini contoh motif unsur pokok batik beserta penjelasannya. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatan batik. Tahap pertama adalah netel. Di proses ini, kain dicuci dengan air bersih agar kanji perekatnya hilang. Lalu kain diremas dan direndam dalam minyak jarak atau minyak kacang. Setelah itu ngemplong. Kain dipukul dengan kayu dengan tujuan agar kain menjadi lemas, sehingga daya serap terhadap bahan pewarna lebih tinggi. Tahap kedua mola. Pola motif batik yang sudah ada dibuat di atas kain mori dengan menggunakan pensil. Tahap ketiga batik. Pola yang sudah dibuat diberi malam dengan canting. Tahap keempat adalah gembok. Bagian-bagian lain yang tidak digambar dengan pensil namun ingin diberi warna lain harus ditembok dengan malam, supaya bagian tersebut tidak berwarna sama dengan warna dasar. Biasanya, alat yang digunakan untuk nembok adalah canting dengan lubang yang lebih besar atau kuah, sehingga pengerjaannya bisa lebih cepat selesai. Tahap kelima, nyelup atau medal. Kain yang sudah dibatik dicelupkan ke dalam larutan yang berisi zat pewarna secara berulang-ulang, sehingga mendapatkan warna batik yang diinginkan. Tahap keenam, ngerok. Kain dikerok dengan pisau agar lilin yang menempel di kain hilang. Selanjutnya, bironi dan greening. Bironi adalah tahap menutupi warna dasar dan isen-isen pola yang berupa cecek atau titik dengan menggunakan malam. Dan greening adalah proses mengisi bagian yang belum diwarnai dengan motif tertentu. Biasanya, greening dilakukan setelah proses pewarnaan kain batik selesai. Lalu, lanjut ke tahap menyoga. Menyoga berasal dari kata soga, yaitu sejenis kayu yang digunakan untuk mendapatkan warna coklat. Caranya adalah dengan mencelupkan kain ke dalam campuran warna coklat atau sawo matang pada motif batik. Tahap terakhir adalah ngelorot. Proses ini dilakukan untuk menghilangkan semua malam atau lilin yang tersisa pada kain. Caranya adalah dengan merebus kain ke dalam air mendidih. Setelah lapisan malam yang melekat pada kain mencair, kain diangkat, lalu dibilas dengan air bersih dan dijemur sampai kering.
Nah, bagaimana? Sudah tahu kan arti kata batik, sejarah, dan cara membuatnya? Sebenarnya, membuat batik tulis itu nggak rumit kok, hanya butuh kesabaran dan ketekunan saja dalam membuatnya.